Mulai deh ya. Oke, jadi kita mulai dari dulu ya. Yang pertama itu pada bagiannya kita kan itu membahas gelombang ya. Jadi gelombang itu apa? Jadi gelombang itu adalah suatu getaran yang merambat gitu. Oke, kemudian di dalam rumus gelombang yang sudah dipelajari pada ujian yang lalu itu kan dipelajarinya dalam bentuk begini ya. Oke, jadi seperti yang kita ketahui bahwa dalam gelombang itu kan bisa dirumuskannya dalam bentuk begini, yang di mana nilai A itu merupakan nilai amplitudo dari gelombang. Itu kalau misalnya kita lihat dari gambar ini ya. Kalau kalian lihat dari gambar ini, amplitudo gelombang itu dia merupakan yang bagian ini. Misalnya ini kan garis titik nol ya. Amplitudo itu dia tinggi dari gelombangnya. Ini namanya amplitudo gelombang. Jadi amplitudo gelombang itu kayak simpangan dari simpangan gelombang jarak. Oke, kemudian di sini ada namanya variabel K yang namanya itu adalah bilangan gelombang. Bilangan gelombang ini kalau seperti yang kita pelajari itu kan rumusnya itu dia dalam bentuk ini ya. Jadi nilai K ini dia merepresentasikan mengenai panjang gelombang. Ya itu kalau misalnya panjang gelombang itu gimana? Itu dia merupakan jarak yang ditempuh oleh suatu gelombang. Jadi kalau panjang gelombang itu merupakan jarak ini kan satu gelombang penuh ya kalau yang garis satu garis ini. Panjang gelombang ini itu dia itu merupakan satuan berapa meter yang ditempuh oleh seberapa jauh suatu gelombang yang penuh itu. Jadi dalam satu pergerakan satu gelombang penuh ini dia menempuhnya itu kira-kira panjangnya itu berapa? Itu namanya lambda, panjang gelombang. Kemudian kalau mau dapat nilai K tinggal 2pi dibagi dengan lambda sebagai panjang gelombang. Kemudian di sini juga ada variabel S. S ini dia merupakan variabel yang garis yang lurus ini S, nanti garis yang ini itu Y. S itu merupakan horizontal yang menandakan itu jaraknya. Kemudian omega itu apa? Omega itu dia berhubungan dengan frekuensi gelombang ya, di mana itu rumusnya adalah 2 dikali V dikali F. F itu adalah frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang itu apa? Itu makna dari frekuensi gelombang itu adalah jadi frekuensi gelombang itu adalah jumlah gelombang dalam satuan detik. Jadi misalnya kalau ditanya itu frekuensinya berapa, itu dia itu berarti merupakan misalnya kalau contohnya dalam representasi waktu ini nol, di sini satu, maka frekuensi gelombangnya berapa? Ini kan ada satu gelombang penuh, dua gelombang penuh. Berarti frekuensinya itu dua, karena ada dua gelombang dalam satuan satu detik. Itu namanya frekuensi. Oke, kemudian yang satu lagi yang bagian ini namanya adalah ini disebut sebagai fasa gelombang. Jadi fasa gelombang itu apa? Fasa gelombang itu dia adalah itu kayak
titik mulai dari titik mulai gelombangnya. Jadi kalau misalnya fase gelombang itu, sorry. Misalnya kalau gelombang ini awalnya ini dia kita disebut misalnya kalau dia mulai dari sini kita misalnya kalau ini kan garis S sama ini Y ini S. Kalau dia mulai dari sini maka dia fasanya nol. Tapi kalau gelombangnya dia mulainya dari sini maka itu nanti dia fasanya itu yang ini nanti jadi kan ini ada setengah ya setengah dari gelombang penuh maka nanti fasa itu jadi 90. Itu namanya fasa gelombang. Jadi fasa gelombang itu kayak titik mulainya atau ya titik mulainya dari suatu gelombang. Kemudian di dalam suatu gelombang itu ada yang namanya prinsip superposisi gelombang. Jadi prinsip superposisi gelombang ini adalah itu merupakan resultan dari amplitudo gelombang. Prinsip superposisi ini dapat terjadi pada harus minimal ada dua gelombang yang bertemu dalam suatu ruang dan waktu, maka akan terjadi superposisi gelombang. Yang dimana nanti nilai amplitudonya misalnya ada misalnya ada dua gelombang begini yang bertemu dia, misalnya kayak yang ini ya. Ini kan ada gelombang satu, yang garis putus-putus itu dia gelombang dua. Nah, kalau misalnya ada pertemuan, maka nanti akan terjadi superposisi gelombang. Jadi kalau dalam terjadi superposisi gelombang, itu kan ada yang nanti bakal ada terjadi kayak namanya itu interferensi. Interferensi itu dia kayak interferensi itu kayak dari superposisi dari dua gelombang atau lebih. Dan ini yang kita pelajari ini biasanya merupakan gelombangnya itu bersifat dia harmoni. Jadi kalau gelombang harmoni itu dia merupakan gelombang yang misalnya punya sifat sinus atau kosinus yang di mana itu dia harmoni itu dia bakal berulang-ulang terus. Itu namanya gelombang harmoni. Kalau misalnya dalam gelombang harmoni, interferensi yang bakal terjadi itu ada dua kemungkinan. Ada yang namanya interferensi menguat, ada yang namanya interferensi meniadakan. Interferensi menguat ini dia akan ini cirinya nanti itu adalah misalnya gelombang Y1 sama Y2 ini bertemu dalam satu titik dan satu waktu gitu, maka nanti yang akan terjadi adalah amplitudonya itu akan bertambah. Menjadi gini, amplitudo totalnya sama dengan amplitudo satu ditambah amplitudo 2. Kemudian bagaimana kalau jika terjadi interferensi meniadakan? Kalau misalnya interferensi meniadakan, maka dia akan terjadi amplitudo satu dan amplitudo 2 juga. Tetapi pada saat ini karena meniadakan dia, maka prinsip meniadakan itu terjadi pada saat terdapat perbedaan. Sebentar ya. Mau nanya Bang, Ya, silakan. eh untuk interferensi yang menguat sama meniadakan itu A-nya itu bukannya minus buat yang meniadakan. Ya, jadi kalau misalnya nanti yang interferensi meniadakan ini kan
Dia penjumlahan dari A. Tetapi nanti yang nilai A2 yang ini yang bakal ketemu sama A1 dia itu udah dalam minus. Jadi dia itu begini. Oh, Jadi A yang bertemu dengan A1 itu dia berlawanan tanda. oh, Ya. Dan ini bakal terjadi kalau misalnya terdapat perbedaan sebesar pi. Jadi sebesar 180 derajat. Kalau misalnya kan yang kita lihat ya, kalau misalnya Y1-nya yang nilai PSI, nilai pi-nya ini, nilai PSI-nya itu misalnya 0. Kemudian kalau Y2-nya itu nilainya 180 atau nilai pi 1 pi gitu. Maka nanti A1 bakal ditambah dengan minus A2 yang akan bertemu. hmm, I see, I see. Jadi kalau misalnya dari gambar yang ini nanti kamu bisa lihat ini dari gambarnya ini nanti kan dalam saat ini 180 derajat bedanya. Ini kamu bisa lihat nanti kan dalam satu titik yang ini kan yang bertemu nih E1 dengan A, A1, E2-nya kan negatif ya. Dalam satu waktu kan jadi ditambah bakal jadi nol gitu. Nanti keluaran dari gelombang ini nanti akan dari garis gitu. Itu nama interferensi meniadakan atau destruktif. Oke, sekarang kita akan masuk ke eksperimen. Jadi untuk membuktikan ada teori gelombang bahwa gelombang itu dia bisa kayak mengalami superposisi atau semacamnya, itu maka dilakukan sebuah eksperimen namanya eksperimen Young. Jadi tujuan dari eksperimen ini adalah kita ingin membuktikan mengenai sifat gelombang, yang dimana dia itu bisa mengalami superposisi, kemudian bisa mengalami apa namanya kayak interferensi dan semacamnya. Oke, jadi pada gambar ini kita bisa lihat ini ada gambar. Ini skema dari percobaan interferensi Young. Jadi interferensi Young itu dia menggunakan suatu sumber sumber cahaya yang dimana ini cahayanya itu bersifat monokromatik, di mana itu cahayanya itu satu warna. Lalu cahaya ini bersifat koheren. Dia gimana itu nilai frekuensinya itu sama karena kan koheren. Oke, kemudian ini nanti ada sebuah dinding gitu ya. Kemudian di dindingnya itu ada dua lubang yang di mana itu jarak lubangnya itu D. Nah, lalu karena nanti kan cahaya kan kamu kamu hidupkan lampunya atau source-nya itu nanti dia kan menabrak dinding. Setelah menabrak dinding, nanti kan ada kayak cahaya keluar dari dinding ini gitu ya. Untuk percobaannya sebentar. Kayaknya ada. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ya, ini kalau misalnya cahaya ini kan sumber cahaya koheren. Kemudian kalau dia menabrak dinding, dia akan ada mengeluarkan gini. Nanti akan terjadi jadi ini nanti akan terjadi namanya interferensi. Jadi kalau kamu lihat nanti kan ada garis biru ya yang keluar ini ya. Garis biru itu merupakan interferensi yang menguat. Kemudian garis yang daerah yang hitam itu dia merupakan dia terjadi interferensi destruktif. Yang di mana itu cahayanya jadi tidak mempunyai cahaya itu setelah di perjumlahan itu amplitudenya kan jadi nol. Dia jadi tidak ada cahayanya. Jadi dari percobaan ini nanti kita akan mendapat yang namanya nanti di ujungnya ini kalau misalnya kamu taruh di layar yang tadi sebelah kanan kan tadi ada yang terang, ada yang gelap, terang gelap, terang gelap gitu ya. Nah, jadi pada bagian terang ini yang pas ya kalau misalnya dalam slicknya ada pakai percobaan dua lubang dengan cahayanya di tengah gitu. Nanti titik yang paling tengah ini itu namanya interferensi maksimum. Terjadi interferensi maksimum yang di mana itu merupakan titik pusatnya.
Dan kemudian nanti dia semakin semakin menjauh dari titik pusatnya itu nanti cahayanya itu bakal menurun jadi semakin redup gitu. Kalau kamu lihat nanti di sini. Nah, jadi kalau interferensi itu dia begini. Kalau misalnya dari tadi kan sisinya kalau kita lihat dari arah satu arah kemudian kalau kita ganti arah penglihatannya ini di mana ini merupakan hasil dari dinding yang tadi kan bentuknya nanti ada tadi gini ya. Oke, jadi kalau misalnya yang dinding yang mengenai ini itu disebut ini nanti ini namanya interferensi menguat. Kalau misalnya yang kenanya yang bagian ini nanti itu dia interferensinya destruktif. Itu berarti bagian yang ini tidak ada cahayanya. Jadi yang ada cahayanya itu yang bagian yang merah di bawah ini aja. Lalu kalau misalnya kita berangkat dari PR-nya yang nomor satu itu, kan dia tanyakan yang mengenai yang pertama tadi sudah dijawab ya mengenai tujuan dari eksperimen yang, kemudian yang kedua itu adalah pertanyaannya mengenai sampai sini ada yang mau tanya dulu? Sepertinya aman ya. Oke, jadi pertanyaan yang satu b itu dia akan menanyakan mengenai jika intensitas gelombang yang proporsional terhadap E, yang bagian ini, dia yang ditangkap pada screen itu dia dalam bentuk fungsi, yang dimana fungsinya itu adalah IO itu intensitas awal, cos kuadrat, PSI per 2. Dengan nilai PSI-nya itu adalah 2 pilih D bagi lambda sin theta. Ini nanti kalian bisa dapat nilainya ini itu nanti dari persamaan geometrinya ini. Kemudian nanti pakai superposisi antara dua gelombang. Nanti bakal dapat ini. Oke. Kemudian dia di sini dijelaskannya kalau misalnya ada informasi jarak terdekat yang teramati dari terang maksimum. Terang maksimum yang pusat itu kan berarti dia dari teramati kan yang pertama ini. Jadi kalau misalnya di sini ada sebuah fenomena lagi ya. Jadi di mana itu namanya ada fenomena difraksi. Jadi kalau difraksi itu kan kalau cahaya kan semakin lebar dia bakal intensitasnya bakal berkurang. Itu namanya difraksi. Jadi yang cahaya intensitasnya kuat itu cuma di tengah. Dan di semakin samping itu nanti cahaya itu semakin kecil intensitasnya. Ya di mana nanti kalau karena ada dua efeknya ini, jika kamu tambahkan, maka nanti bentuk cahayanya itu dia bentuk intensitas gelombang yang tertangkap pada layar itu dia bakal semakin menurun. Yang titik tengah yang ini namanya titik pusat. Ini cahayanya paling terang. Kemudian tadi katanya kan yang teramati antara titik terang. Nanti yang pada bagian pada bagian ini, kemudian katanya jarak paling dekat ya. Berarti ke kiri atau ke kanan. Ini dia katanya itu adalah 4 milimeter. Begitu juga yang di kanan. Ini simetris kiri kanannya. Oke, kemudian kita simpan persamaannya. Ini 4 milimeter. Kemudian setelah itu ditanya mengenai tentukan pajak gelombang dari sumber dalam satuan milimeter. Kemudian di sini juga ada dia kasih tahu beberapa informasi lagi ya tambahannya. Yang di mana itu tadi informasi tambahannya itu adalah nilai D. D itu merupakan nilai jarak antar slit antar lubang. Nilai D-nya itu sekitar 0,05 0,05 milimeter. Kemudian nilai D yang besar itu merupakan jarak dari dindingnya ini ke screen itu seperti layar yang menampilkan gambarnya. Itu jarak D-nya. Oke, setelah itu kita akan melakukan penurunan. Yang pertama kan dia diminta itu
Karena tadi kan dia kasih tahu ya, kalau jarak terdekat dengan intensitas maksimum ya. Berarti kalau misalnya intensitas maksimum, maka yang kamu pakai itu adalah gelombang kan. Berarti kan kamu mau cari di mana ke titik pusat yang tinggi ini ya. Maka itu dia harus ada perbedaan sumber cahayanya itu nanti ada berarti tadi berapa fasa gitu perbedaannya. Sampai sini ada yang mau tanya dulu gak mengenai gambar interferensi yang ini? Ada yang mau tanya? Halo, apakah ada yang mau bertanya? Kak, aku mau tanya, yang untuk rumus intensitas itu dapat cos kuadrat itu dari mana? Sebentar. Coba ulangi lagi. Untuk rumus intensitas yang cos kuadrat itu dapat dari mana? Boleh tulis kak, tulis aja gak? Maaf. Coba diketik aja di chat ya. Oh, oke. Sebentar ya. Kalau bagian ini mau jawabnya ini, bentar, saya tampilin dulu. Mana ya set screen? Oke. Untuk menjawab pertanyaan Rehannya yang tadi ya. Jadi ini kan dari yang yang catatannya Pak Ganda itu ya. Kan kalau yang pertama tadi kan kalau dua gelombang di mana gelombang ini kita pakainya gelombang yang gelombang dengan gelombang medan listrik yang di mana itu kan pakai E1 sama dengan E0 sin KS1 kurang omega T kemudian E2 sama dengan E0 sin KS2 kurang BT ya. Kan setelah itu kan nanti karena kita ingin dilakukan interferensi kan ditambah ya. Kemudian kamu tambahkan E sama dengan E1 tambah E2. Kemudian nanti yang di bagian sinus kan yang E0 itu kamu bisa keluarkan. E0-nya bisa kamu keluarkan. Kemudian kan tersisa jadi sin KS1 kurang omega T ditambah dengan saya tulis dulu.
Oke, ini kan E sama dengan E1 ditambah E2 kan sama dengan karena sama-sama punya E0 maka kamu keluarkan kan E0-nya kemudian kamu buka kurung sin KS1 kurang WT ditambah sin KS2 kurang WT. Oke, kemudian nanti dari sinus sinus kedua sinus ini kamu pakai sinus A tambah sinus B ini. Kan dapatnya nanti 2 sin sama cos menjadi pada bagian berikut. Kemudian nanti dari sini kan kalau di sini kan dijelaskan bahwa dia hanya bergantung pada suku yang memiliki informasi perbedaan fasa. Setelah itu kita dapat ini ya. Nah, kemudian tadi kan dijelaskan di awal soal ya, kalau misalnya intensitas gelombang itu dia merupakan, bentar. Jadi kan kalau dijelaskan di soal ya, kalau intensitas gelombang itu merupakan proporsional dari E kuadrat. Maka untuk mendapatkan ini rumus intensitas seperti yang dikasih tahu di soal, maka kita tinggal pakai yang EM ini, di mana nanti EM dikuadratin sama dengan 2 dikali E0 kemudian cos PSI per 2. Oke, kan kamu dapat ini. Kemudian kamu kuadratin. Kemudian kan dari sini kan nanti dapat ini ya. Kan jadi nanti dapat dari 4 E0 kali E0 kan tadi itu menjadi intensitas 4I. Oke, kemudian cosnya kan jadi kuadrat. Nanti dia bakal jadi I0 cos kuadrat theta I per 2. Di sini datangnya nilai cos kuadrat. Ada gimana Rehan? Menjawab Kak, makasih. Oke, setelah itu nanti di sini kan kemudian dia kasih tahu kalau intensitas maksimum itu bakal terjadi pada saat beda pasarnya itu kan 2 MP ya. 2 MP kemudian dengan titik M-nya sama dengan 0 ada titik terang maksimum pusat maka jarak terdekatnya tadi kan ah, supaya ini maksimum yang paling dekat kalau misalnya M-nya 0 itu kan merupakan titik terang pusat. Ini titik tengah. Tapi karena yang kita dikasih tahu yang titik yang jarak terdekat maksimum yang teramati 4 maka kita M-nya itu yang satu. Berarti setelah itu kita lakukan ini sesuai dengan yang ini kita PSI per 2 kemudian kita jabarkan dulu PSI per 2 itu apa sesuai yang dari soalnya itu kan tadi 2 pi d bagi lambda kali sin theta bagi 2. Setelah itu karena duanya kan bisa dicoret maka yang tersisa itu dari PSI per 2 itu adalah pi d sin theta bagi lambda. Kemudian pada bagian ini kamu masukkan nilai cos kuadratnya kan cos kuadratnya ini eh, PSI per 2 kemudian di sini pi d lambda pi d per lambda kali sin theta. Kemudian di sini kan dia tulis ya, sebagai informasi tambahan, intensitas maksimum itu terjadi jika beda fasa adalah 2 MP. Oke, berarti kamu masukin ini adalah 2 MP gitu. Kemudian dari sini kan kita bisa ini ini kita bisa jadikan satu persamaan yang sama ya pada bagian yang ini sama pada bagian yang ini.
ini bisa kita buat dari suatu persamaan yang sama ya. Oke kan berarti ide bagi lambda sin theta sama dengan karena tadi m-nya itu kita udah tentuin dari awal jadi satu, maka ini jadi satu jadi sama dengan 2pi. Kemudian kita masukin ide per lambda sin theta sama dengan 2pi. Kemudian tadi di sini di soalnya itu kan dia ada kasih tahu ya, kalau kita boleh memanfaatkan sebuah asumsi yang dimana sudut theta itu kecil. Jadi kalau sudut theta yang kecil itu, maka nilai sinus itu nilai sinus theta itu bisa dianggap sebagai nilai theta. Kalau nilai cos theta itu bisa dianggap menjadi satu. Karena kita di sini pakai sinus, maka itu menjadi nilai theta yang dimana itu kalau theta itu kita lihat di gambar ya. Theta ini dia merupakan dia merupakan representasi dari ini ya. Y bagi D. Kemudian nanti masuk bagian kamu buat ini Y bagi D. Kemudian setelah itu kita tinggal ubah tadi yang nilai sinus theta itu menjadi Y bagi D. Ini pi D per lambda sama dengan kali Y per D sama dengan 2pi. Kemudian pi-nya kan bisa dicoret kiri kanan. Setelah itu kamu pindahin lambdanya ke samping. Kemudian yang tersisa adalah dy bagi 2D. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. D-nya tadi kita ketahui 0,05 mm yang ini. Kemudian dikali Y. Y-nya itu adalah 4 kali 10 pangkat minus 3 meter. Kemudian D 2 kali D itu adalah 50 kali 10 pangkat minus 2. Sehingga nanti kita dapat itu hasilnya adalah sekitar lambdanya itu adalah nanti lambdanya itu jadi 2 kali 10 pangkat minus 7 meter yang dimana yang diminta itu kan dalam satuan milimeter ya. Maka itu nanti 2 kali 10 pangkat minus 4 milimeter. Dari sini ada yang mau ditanya gak? Halo, apakah ada yang mau tanya? Halo, apakah ada yang mau bertanya? Saya asumsikan semua udah aman ya untuk nomor satu ya. Mungkin Kak Ilham udah melanjut. Kak Ilham nomor dua Kak Ilham. Oke, Oke, silakan. oke. Nah, oke. Nah, lanjut buat soal PR nomor 2 ya. Jadi di soal PR nomor 2 itu kita bahas tentang lapisan anti refleksi. Nah, di sini kita lihat kata soalnya tuh untuk membuat satu lensa kacamata tidak terjadi refleksi, maka diperlukan lapisan tipis dengan ketebalan tertentu. Tapi syarat ini tidak mencukupi untuk menghasilkan anti refleksi secara maksimal. Jika gamma satu dan gamma 2 gitu ya, adalah koefisien refleksi dari air to film dan film to glass, maka tentukan persyaratan nilai dari indeks refraksi dari film agar menghasilkan anti refleksi secara maksimal. Oke. Nah, sebenarnya gimana sih cara kerja sebuah lapisan anti refleksi? Di sini kan katanya ada kacamata yang dilapisi oleh lapisan atau film gitu ya. Jadi kita bisa bayangin mungkin ini udara punya indeks refraksi katakanlah n air gitu ya. Mungkin katakanlah satu gitu kan biasanya. Terus nanti di bawahnya udara ada sorry. Nanti di bawahnya udara kita punya
kaca and glass sama dengan nggak tahu. Dan di atas kacanya itu bakal dilapisin oleh sebuah lapisan tipis gitu ya. Jadi gambarannya kayak gini. Yang punya indeks refraksi and film atau NF. Nah, gimana sih sebenarnya kita bisa dapat lapisan anti refleksi? Kenapa bisa jadi anti refleksi gitu ya? Karena nah, kalau kita bayangin gitu, misal ada sebuah cahaya yang datang secara tegak lurus nih dari udara ke lapisan. Misal gini, gitu kan. Gue bilang misal si gelombang eh, elektromagnetiknya disebut sebagai datang gitu ya, insiden, dan nanti dia tentu bakal pertama kita tahu dia bakal ada yang sebagian terrefleksikan dong gitu kan. Lama terrefleksikan, ini kita sebut R gitu ya. Dan ada yang tertransmisikan gitu kan. Kita sebut misal T gitu. Nah, ini kan si ER ini kan yang bikin kacamata kita mungkin bisa mengalami refleksi, dan ini yang pengen kita ilangin. Nah, makanya kita kasih lapisan yang baru sehingga kita lihat bahwa ketika ET ini masuk gitu ya, maka nanti di perbatasan antara lapisan sama kaca dia bakal terpantul lagi. Katakanlah terpantul gini gitu ya. Misal gue bilang ini ET ini sama dengan kita anggap sebagai gelombang yang datang ke pemantulan yang kedua gitu, misal I aksen gitu. Sehingga nanti ada pemantulan R aksen, dan nanti R aksennya bakal keluar lagi gitu. Menjadi katakanlah ini udah sampai 3 kali melewati batas gitu ya. Ini E, T, aksen-aksen gitu. Nah, jadi yang akan saling menghilangkan itu adalah antara gelombang yang pertama direfleksikan dengan gelombang yang dia udah mantul-mantul sampai dia keluar lagi gitu. Antara kedua gelombang ini harus saling meniadakan. Nah, gimana syaratnya? Itu ada 2 syarat. Pertama, syaratnya tuh datang dari si indeks ininya, si indeks refraksi dari filmnya, sama syarat kedua tuh datang dari perbedaan fasanya. Pertama, buat yang perbedaan fasa, kita lihat bahwa harusnya biar antara yang ER sama ET aksen-aksen ini bakal saling menghilangkan, tentunya harus ada perbedaan fasa 180 derajat dong gitu. Sepanjang ya macam-macam sih, misal setengah panjang gelombang. Nah, maka dari itu kita lihat bahwa si gelombang yang ER ini kan ya udah dia mantul sekali aja. Sedangkan yang satunya tuh dia udah ngelewatin filmnya atau lapisan tipis kita 2 kali nih. Gitu kan, mutar balik gitu. Dan misal lapisan tipis kita punya ketebalan D gitu, maka kita tahu bahwa panjang 2D gitu atau panjang eh, perbedaan panjang total yang dilalui oleh kedua gelombangnya itu harusnya sama dengan panjang dari setengah atau panjang dari perbedaan setengah fasa, atau misal artinya dia perbedaan panjangnya adalah bisa jadi setengah panjang gelombang atau bisa juga 3/2 panjang gelombang atau bahkan 5/2 panjang gelombang dan seterusnya. Atau ya mungkin kalau disimpulin dia punya pola sama dengan M plus 1/2 panjang gelombang gitu. Nah, perlu diingat juga bahwa panjang gelombang yang di luar, yang di sini nih, yang di udara, sama panjang gelombang yang di dalam, itu bakal beda. Karena ada perbedaan indeks refraksi gitu. Jadi sebenarnya perbedaan fasa ini diakibatkan oleh perbedaan setengah panjang gelombang di filmnya gitu. Misal setengah lambda di film, setengah lambda F atau 3/2 lambda F atau 5/2 lambda F gitu ya. Nah, jadi film kita tipis, ketebalan film kita tuh bisa macam-macam, tapi biar gampang aja kita biasanya ngambil
ketebalan yang paling kecil gitu dengan ambil nilai M sama dengan 0. Jadi syarat buat mendapatkan perbedaan fasa yang eh, perbedaan setengah fasa gitu yang saling destruktif itu syaratnya adalah bahwa 2D atau dua kali ketebalan dari lapisan kita itu sama dengan setengah dari panjang gelombang di dalam film. Atau ketebalannya itu sama dengan panjang gelombang di dalam film dibagi dengan 4. Nah, panjang gelombang di dalam film ini ya kita dapetin dari sama dengan panjang gelombang di udara atau di vakum gitu ya sebenarnya dibagi ke N gitu. Jadi sama dengan dibagi 4 kali NF gitu. Nah, gitu. Nah, ini buat syarat yang pertama. Syarat terkait dengan perbedaan fasa gitu ya. Syarat yang kedua itu terkait dengan nilai dari indeks refraksi filmnya sendiri. Biar uh, ini berkaitan dengan besar amplitude dari gelombang kita. Gimana maksudnya? Nah, jadi pokoknya yang kedua ini adalah syaratnya berkaitan dengan magnitudo gelombangnya. Nah, kalau kita lihat gitu kan, uh, si R ini gitu, gelombang yang dipantulin pertama kali itu bakal punya magnitudo, misal magnitudenya itu pasti sebesar ini ya, bakal sebesar gamma 1 dikalikan dengan EI gitu ya. Nah, sedangkan yang udah si ET aksen-aksen itu bakal besarnya ya sama dengan gelombang yang udah sempat masuk ini dikalikan faktor refleksinya gitu. Jadi si ET aksen-aksen ini harusnya dia bakal besarnya sama dengan di pemantulan pertama tadi kita bilang dia punya eh, koefisien pemantulannya gamma 1 gitu ya, terus ini gamma 2. Nah, ini berarti sama dengan ya gamma 2 gitu dikali ET gitu kan. Nah, gimana caranya? Pokoknya ini harus sama gitu. Nah, berarti nilai si gamma 1 sama gamma 2-nya itu harus sama. Biar tadi kan oke dia bakal memiliki perbedaan fasa karena ada selisih ini ya, selisih jarak yang dilewatin. Tapi biar magnitudenya sama, maka kita perlu punya gamma 1 itu besarnya sama dengan gamma 2. Nah, untuk si koefisien refleksi ini, kita tahu mungkin dari sebelum-sebelumnya juga udah sering lihat gitu ya. Mungkin dari ujian sebelumnya dan sebagainya, kita tahu bahwa si gamma 1 itu kan antara si N udara sama N film. Jadi koefisien pemantulannya itu sama dengan N udara dikurang N film dibagi N udara ditambah N film. Sama dengan N film. Nah, gamma 2 ini antara film dan kaca. Jadi N film dikurang N kaca dibagi dengan N film ditambah N kaca atau N glass. Kita kali ya kita hilangkan denominatornya penyebutnya maka atau ya dikali silang gitu ya bisanya maka ini jadinya NU min NF dikali NF plus NG sama dengan NF min NG dikalikan NU plus NF. Nah, kalau kita masukin kita bakal dapat NU N film
ditambah NU N glass dikurang N film kuadrat dikurang N G N F sama dengan berapa nih? N U N F terus ini NF dikali NF berarti plus NF kuadrat min NU NG min NGNF gitu ya. Nah ini coret, ini sama. Kita dapat bahwa 2 kali NF kuadrat itu sama dengan 2 kali NU NF. NU NG. Sorry. Maka dari itu kita dapat bahwa, ini gue geser ya. Kita dapat bahwa NF, ini duanya kita coret, terus kita akarin gitu kan. Sorry, ini NG. Maka kita tahu bahwa syarat biar filmnya itu bisa menjadi lapisan antirefleksi, bahwa si indeks refraksinya itu harus sama dengan akar dari indeks refraksi udara dikalikan indeks refraksi kacanya. Atau ya sebenarnya mau ini udara, mau ini air, mau ini apa, itu terserah gitu kan. Apa aja. Yang penting, yang pasti ya dia itu akar dari indeks refraksi bahan sebelumnya sama bahan yang setelahnya gitu. Jadi ini syaratnya. Nah, nah ini juga yang ditanyakan oleh si nomor A. Jadi ya buat nomor A kita bisa jawab aja ini gitu ya. Bahwa syaratnya itu ini. Syaratnya adalah NF sama dengan akar dari N udara dikali N gelas. Yang udara tuh biasanya satu gitu. Jadi sebenarnya kalau disederhanain bisa sama dengan akar dari N gelas atau N kaca. Nah, nah, habis itu ditanyain berapa ketebalan dari coating pada kacamata. Tadi kita udah dapat syarat buat ketebalannya itu harus sama dengan panjang gelombang di udaranya atau di vakumnya dibagi dengan 4 dikalikan indeks refraksi di film. Nah, itu berarti eh tuh. Oke. Nah, berarti sama dengan kita lihat panjang gelombangnya itu 500 kali 10 pangkat minus 9, berarti 500 nanometer gitu ya. Dibagi dengan 4 dikalikan NF. Tadi NF itu tadi akar 1 udara dikalikan indeks refraksi gelas. Di sini dikasih indeks refraksi gelasnya 1,5. Nah, kalau masukin kalkulator gitu ya, kita bakal dapat bahwa nilainya itu sekitar 102,06 nanometer. Gitu. Terus C ditanya tentukan indeks refraksi dari lapisan coating. Nah ini juga sebelumnya udah ditanya syarat, jadi tinggal kita masukin rumusnya aja tadi. Kita udah dapat bahwa lapisan coating itu indeks biasnya adalah akar dari 1 dikali 1,5. Ya sama juga masukin kalkulator, dia sama dengan 1,22. Dan yang terakhir ditanyain tentang permitivitas dari bahan gelas. Nah, bahan gelas tuh tadi ini NF gitu ya. Dan NF itu punya hubungan bahwa dia itu adalah sama dengan akar dari
permitivitas relatif dikalikan permeabilitas relatif dari bahannya. Nah, biasa, nah karena nggak dikasih tahu apa-apa tentang magnet magnetisasi dari bahannya gitu ya, maka biasanya bahan tuh by default punya magnetisasinya satu gitu, sama dengan relatif permeability-nya satu aja. Jadi kita dapat bahwa dia ini sama dengan akar dari permitivitas relatif bahan. Atau karena ini nanti ditanya permitivitas benerannya gitu ya, maka kita coba ubah NF kuadrat, itu berarti dia sama dengan permitivitas relatif dari bahan, atau sama dengan permitivitas bahannya dibagi dengan permitivitas vakum gitu. Nah, maka kita dapetin bahwa permitivitas dari bahan itu sama dengan NF kuadrat dikalikan permitivitas dari vakum. Yang kalau ini tuh kita tahu bisa biasanya cari di Google gitu ya. 8,854 kali 10 pangkat min 12 farad per meter. Gitu. Nah, sedangkan tadi NF-nya itu adalah 1,5. Jadi ini 1,5 kuadrat. Nanti total-total didapetin bahwa permitivitasnya sama dengan 1,99 kali 10 pangkat min 11 farad per meter. Nah, untuk nomor 2 kayak gitu caranya. Mungkin ada yang mau ditanyain terlebih dahulu atau apa gua kecepatan ya? Mungkin kalau ada yang mau ditanyain boleh. Di sini gue ada hmm, bukan soal dari bukan soal dari PR tapi kayak tambahan aja karena materinya juga masuk gitu ya. Ada yang mau nanya dulu? Oke. Kalau belum ada yang nanya, ya mungkin ini gue agak ini dulu ya, review apa mundur dikit. Ingat-ingat aja. Jadi buat si lapisan anti refleksi ada dua syarat gitu ya. Yang pertama syarat tentang ketebalannya. Ketebalannya itu harus ini. D sama dengan lambda per 4 dikali indeks refraksi. Itu datangnya dari perbedaan fasa karena cahayanya salah satunya tuh dia muter apa mantul mantul di dalam si lapisan tipis kita gitu ya. Jadi 1D terus 2D gitu ya. Dan kedua dari magnitudanya itu harus bahwa koefisien refleksi pas antara udara sama lapisan dengan kaca itu harus sama gitu. Nah, intinya itu. Dan ya kita harus ingat bahwa si lapisan ini pasti sifatnya dielektrik gitu, nggak mungkin logam. Kenapa? Karena kalau logam dia cenderung reflektivitasnya sangat tinggi gitu. Jadi nggak mungkin atau cahayanya itu yang masuk pasti dikit banget dan kebanyakan dipantulin gitu. Jadi justru sangat reflektif. Nah, kenapa begitu? Itu bakal coba gue jelasin di bagian selanjutnya. Nah, jadi ini salah satu harusnya masuk di materi yang kalian pelajarin juga. Jadi walaupun nggak ada di PR, mungkin bisa dipelajarin juga, yaitu perbedaan antara gelombang ketika dia ada di medium di elektrik versus di medium logam. Gitu. Nah, gini gitu ya. Nah, ketika ada misal sebuah gelombang gitu ya, masuk dari medium di elektrik yang punya nilai indeks refraksi N1. Dia masuk ke sebuah medium logam yang punya indeks refraksi N2. Nah,
eh, kalian harus ingat-ingat bahwa logam itu indeks refraksinya tidak real gitu. Jadi kalau indeks refraksinya di elektrik itu dia real aja, kalau logam dia itu kompleks. Jadi, jadi misal dia itu terdiri dari katakanlah ya N2 ditambah N2 aksen I gitu ya misal. Misal N2 aksen gitu. Nah, terus apa yang terjadi ketika misal ada cahaya yang datang dari indeks yang dari medium yang dielektrik ke medium yang logam, maka nanti ketika dia masuk ke medium logam, karena ada faktor yang kompleksnya ini, dia itu bakal bikin cahaya kita itu jadi mengalami decay. Tahu ya, mungkin digambarkan dia tuh bakal kayak jadi semakin kecil gitu. Nah, semakin kecilnya seberapa, dia itu mengecil secara eksponensial, secara eksponensial. Nah, ini garis, aduh, jelek banget. Garis, ya. Jadi dia bakal menjadi semakin kecil secara eksponensial. Misal dia mengecilnya dengan faktor pangkat minus kappa. Nah ini perlu diingat kappa x gitu. Jadi semakin ke dalam dia bakal semakin kecil gitu. Nah, bagaimana dengan misal kalau mau ngitung reflektivitasnya gitu kan biasanya kalau reflektivitas kita gini ya. Tadi gamma tuh kalau gamma tadi kan misal N1 minus N2 per N1 plus N2 gitu kan. What? Sorry. N1 plus N2 gitu kan dikuadratin lah. Kalau kita punya bahan yang sama-sama dielektrik, tapi ketika logam kan salah satu atau bahkan entar dari logam ke logam gitu ya, itu indeks biasanya kan nanti ada yang nilai imajinernya. Maka sebenarnya rumusnya mirip, cuman lu bukan nyari kuadrat biasanya dia, tapi kuadratnya itu yang absolut gitu. Jadi sebenarnya sama aja. Misal N2-nya ini kompleks, kita masuk-masukin juga. Cuman pas ngaliin kuadratnya itu yang eh, lu harus kalikan dengan konjugatnya gitu. Jadi bukan kali misal N1 N2 per N1 plus N2 kan biasanya kalau yang biasa tuh N1 min N2 per N1 plus N2 gitu ya. Nah, kalau biasanya kan gini aja. Nah, tapi kalau eh, salah satu ininya itu misal logam gitu dan salah satu bahannya itu logam dan indeks biasanya itu kompleks, maka lu kaliin dengan konjugatnya gitu. Gitu. Atau konjugat itu yang dari misal A plus IB kalau dikonjugat kan yang A min IB gitu kan. Gitu. Nah, ini jadi sebenarnya sama aja cuman lu perlu memperhatikan bahwa dia itu nggak real aja gitu. Nah, dan kenapa dia bakal mengalami decay seperti ini? Karena kalau kita lihat, misal dia punya indeks biasnya n-nya kompleks gitu kan. Maka kalau kita cek si nilai wave number-nya, bilangan gelombangnya, maka bilangan gelombangnya itu juga bakal kompleks, ya nggak? Kan bilangan gelombang tuh 2pi dibagi lambda gitu kan. Lambda dari di suatu bahan. Nah, tapi lambda di suatu bahan kan 2pi berarti ini lambda per n gitu. Jadi lambda dikali n. Jadi dia bakal ada bagian yang real dan bagian yang kompleks. Atau biasanya orang tuh nulisnya K itu kalau ditotalkan, misal ini K besar lah ya, biar beda. K besar gitu ya, itu sama dengan K yang bagian real
ditambah kappa, I kappa gitu. Jadi ini yang bagian kompleksnya. Efeknya apa? Kalau biasanya kan kita punya nih, misal ini gue bedain. Misal efeknya apa? Kalau biasanya kan kita punya gelombang tuh kalau ditulis menggunakan eh, eksponensial kompleks kan bisa ditulis gini ya. E0, I, KX gitu kan. Nah, eh, I, KX min omega T gitu. Nah, gimana kalau si K-nya ini ternyata bisa di breakdown jadi K plus I kappa? Maka dia kan jadi E0, pangkat I sama K biasa gitu kan, KX misal, ditambah I kappa X min omega T. Gitu kan. Atau kita bisa pisahin yang ini bagian I kappa X-nya, sehingga kita dapat E0 dikalikan I kuadrat gitu kan, I kuadrat kappa X dikalikan pangkat I KX min omega T. Atau kalau I kuadrat itu kan berarti min satu dong. Berarti kita dapat ketika kapanya ketika nilai K-nya itu kompleks, kita dapat E gelombangnya tuh E dikali E0 dikalikan pangkat minus kappa X dikalikan I KX min omega T gitu. Ya, ini kan kalau ini kan udah biasa gitu kan. Ini yang menandakan gelombangnya eh, sinusoidal, dia bakal berosilasi gitu. Nah, tapi di sini kita lihat bahwa di bagian amplitudonya dia itu seiring masuk ke dalam bahan, dia itu bakal semakin kecil karena ada faktor ini pangkat min I kappa X. Atau biasanya kalau di bahan logam itu ada satu parameter yang disebut sebagai skin depth buat menggambarkan seberapa dalam sih si cahaya itu bisa masuk gitu secara signifikan. Karena pokoknya skin depth ini nanti didefinisikannya sebagai satu per bagian imajiner dari K-nya. Jadi satu per kappa atau ya mungkin biar lebih ini satu per bagian imajiner dari K-nya. Oh ya satu per kappa gitu. Nah jadi bisa dibayangin semakin besar kapanya nanti skin depth atau kedalaman yang bisa ditembus itu semakin kecil. Nah semakin semakin gede kapa itu kan datangnya dari bagian N yang imajinernya kan. Jadi bakal kalau kita lihat suatu bahan, misal bagian N imajinernya ini gede banget gitu, dia bakal cenderung eh, sulit untuk melewati sulit buat melewatkan gelombang elektromagnet dan dia cenderung nanti bakal banyak memantulkan gitu. Nah, mungkin segitu dari gua buat yang tambahannya. Mungkin ada yang mau nanya juga buat bagian ini atau bagian sebelumnya juga boleh. Buat bagian ini ya ingat-ingat aja di elektrik itu indeks refraksinya real, kalau logam dia bakal kompleks atau konduktor sih sebenarnya sebenarnya bukan logam sih tapi lebih ke maksud gua konduktor gitu ya. Efeknya apa? Nanti kalau kompleks dia bakal membuat eh, amplitudenya itu semakin kecil, semakin dia masuk ke dalam bahan di parameter parameter yang menunjukkannya itu nanti ada namanya skin depth dan eh, tapi buat ngitung reflektivitasnya juga agak sedikit berbeda ya dia cuman pokoknya harus ngambil absolut kuadratnya gitu. Itu aja sih nanti perbedaannya. Mungkin segitu dari gue. Apakah ada yang mau ditanya baik yang ini atau sebelumnya?
Kalau nggak mungkin gua kembalikan dulu ke Valentino. Oke Kak, mungkin saya mau revisi sedikit ya yang tadi yang nomor satu saya, karena saya ada sebenarnya saya ada salah baca tadi. Kak, saya jadi share screen dulu ya. Oke, jadi pada nomor satu yang tadi itu tadi kan dari soalnya dia tanya, dia katakannya intensitas maksimum itu terjadi pada saat 2 MP ya. Itu dia pada saat PSI-nya sama dengan 2 MP. Jadi bukan pi per 2. Dan ini datang dari mana? Itu bisa kita buktikan nanti dari sini. Kan yang kita ketahui ya kalau cos kuadrat PSI per 2 itu dia akan maksimum kan cos itu akan maksimum pada saat bernilai satu ya. Dan cos itu, kemudian kalau cos itu bernilai maksimum jika nilai di dalamnya itu berarti harusnya kelipatan pi ya. Berarti harus kelipatan 0, 180 supaya nilai cosnya itu sama dengan satu. Dan kemudian kalau misalnya kita masukin nanti berarti kan kita dapatnya ini PSI per 2 sama dengan MP. Yang di mana nanti jadi PSI sama dengan 2 MP. Maka dapat sesuai dengan yang di soal PSI sama dengan 2 MP. Oke, kemudian nanti kita masukin ke rumusnya kembali. Dan nilai PSI per 2-nya itu apa? Nanti dapat. Kemudian hasilnya nanti itu akan menjadi 4. Lambdanya itu sekitar 4 kali 10 minus 7 meter. Yang dimana kalau 400 nanometer itu merupakan rentang panjang gelombang cahaya tampak. Yang dimana merupakan cahaya warna ungu. Dan hasilnya yang diminta adalah dalam milimeter itu jadi 4 kali 10 minus 4. Maaf, tadi saya ada silap. Mungkin itu saja sih dari saya perbaikannya. Kemudian saya ingin ingatin lagi ya kalau untuk ujian besok itu dari ujian besok seperti biasa ya itu kita mulainya dari jam 8 sampai 8.50. Ruang kelasnya seperti biasa. Dari Kak Ilham ada yang mau disampaikan lagi? Aman sih, insya Allah. Udah aman ya Kak ya? Dari kalian ada yang mau tanya tidak terkait mungkin soal-soal lain atau apa? Saya sebenarnya udah aman ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, bisa langsung tanya ke Ilham sama atau saya gitu aja. Mungkin saya akan tutup aja. Terima kasih untuk sebagai semua yang hadir. Semoga tutorialnya bermanfaat dan semoga sukses untuk ujian besok. Terima kasih. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak.